Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3B yang Pak Hasbi sayangi dan Pak Hasbi banggakan. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali tentang materi matematika. Akan tetapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita menghitung dan merubah satuan kilogram menjadi gram, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk mengukur berat dari suatu benda kita itu menggunakan satuan gram, ya. Di sini dijelaskan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita akan membeli atau menjual sebuah barang, maka kita akan menimbang barang tersebut dengan satuan kilogram. Contoh, kalau kita ingin beli beras, kita ingin beli gula, kita ingin beli minyak, kita ingin beli tepung, maka sebelum kita membeli barang-barang tersebut, maka biasanya barang tersebut ditakar, ditimbang terlebih dahulu dalam satuan kilogram. Nah, sebaliknya dalam emas, kalau kita ingin membeli emas, maka kita menggunakan satuan gram. Nah, kilogram dan gram ini sama-sama satuan berat, tapi yang membedakannya adalah besaran dari satuan tersebut. Nah, ini ada contoh soal cerita soal satuan kilogram dan gram yang digunakan di dalam pasar. Nita sedang membeli ikan yang ditimbang dengan timbangan. Timbangan tersebut menunjukkan bahwasanya berat ikannya itu 1 kg 500 gram, atau bisa juga kita baca 1 kg lebih 500 gram. Nah, pertanyaannya, berapa gram ikan nita yang dibeli? Nah, ketika pertanyaannya itu berapa gram, anak-anakku, maka satuan yang bukan gram harus diubah terlebih dahulu menjadi gram. Jadi di sini kan ada 1 kg dan 500 gram. Nah, ini kan sudah gram, maka tidak perlu kita rubah satuannya. Akan tetapi yang 1 kg wajib kita ubah menjadi satuan gram. Nah, bagaimana caranya? Dalam tangga satuan berat, kilogram ke gram itu naik atau turun? Turun, ya. Jadi kalau kan pasti udah pernah ngajarin kalian, tangga satuan itu bisa kita singkat menjadi Kiai Haji dari Mekah dapat coklat manis. Kiai itu kilogram, Haji itu hekto, dari itu deka. Nah, itu kan Mekah. Mekahnya kita ganti gram, dapat itu desi, coklat itu senti, meter, manis itu mili. Nah, kilogram ke gram itu turunnya 3 tangga. Nah, karena turunnya 3 tangga, maka 1 dikali 1000. Hasilnya berapa? 1 dikali 1000 sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1000 gram ditambah 500 gram sama dengan 1500 gram. Jadi ikan yang dibeli Nita itu sejumlah 1500 gram. Nah, contoh kedua, Isna disuruh ibunya untuk ke pasar membeli tepung sebanyak 2 kg. Sedangkan persediaan tepung terigu di rumah itu 550 gram. Berapa gram tepung terigu ibunya Isna sekarang? Nah, kalau sudah ditanya berapa gram berarti ditambah atau dijumlahkan.
lagi-lagi yang ditanya berapa gram. Berarti satuan selain gram harus kita ubah terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat mana yang satuan yang yang bukan gram. 550 gram. Nah, ini sudah gram ya. Jadi tidak perlu kita rubah. Nah, jadi ini yang kita rubah. 2 kilogram kita ubah satuannya menjadi gram. Seperti yang di atas tadi, kilogram ke gram itu turun 3 tangga, berarti dikali 1000. Jadi ketika kita turun 1 anak tangga itu dikali 10, turun 2 anak tangga dikali 100. Jadi yang bertambah itu nolnya. Yang bertambah itu nolnya, bukan angka yang paling depan. Jadi kalau turun 3 tangga, nolnya ada 3. Kalau turun 4 tangga, berarti nolnya ada 4 dan seterusnya. 2 kilogram dikali 1000, berapa? 2000. 550-nya tinggal kita pindah di sini. 2000 ditambah 550 gram sama dengan 2550 gram. Jadi total persediaan tepung terigu ibunya Isna itu setelah membeli di pasar 2 kg sebanyak 2550 gram. Nah, sekarang kita langsung ke waktu, satuan waktu ya. Diingat anak-anakku, dalam satuan waktu itu ada rumusnya ya. Yang pertama, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi anak-anakku, ini yang harus kalian pahami adalah 1 jam itu sama dengan 60 menit, sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, ini ada gambar jam dinding dan jam digital. Di dalam jam dinding ada 2 jarum. Yang pertama jarum pendek, yang ketiga jarum panjang. Yang jarum pendek itu menunjukkan jamnya. Nah, ini jarum pendek. Ini menunjukkan jamnya. Sedangkan jarum panjang itu menunjukkan menitnya. Nah, jadi dalam jam ini jam berapa? Jam 10 lewat berapa? Jam 10 lewat 2 menit Pak Hasbi? Enggak, ya. Jadi jarum panjang ini memang menunjuk ke angka 2, tapi menitnya itu bukan 2 menit. Akan tetapi bagaimana caranya? Nah, setiap untuk khusus jarum panjang ya, untuk yang jarumnya panjang, setiap pindah ke angka 1, nah ini dikali 5. Dikali 5. Ini juga dikali 5. Ini juga dikali 5. Sampai ke angka 11. Jadi kalau jarum pendek ke angka 10, maka jarum panjangnya berapa? Jam 10 lewat berapa menit? Nah, kita kali terlebih dahulu. 2 dikali 5 berapa anak-anakku? 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi berapa ini jamnya? Jam berapa sekarang? Jam berapakah yang ditunjukkan oleh jam dindingnya itu? Jadi jam 10 lewat 10 menit. Jadi kalian jangan sampai melihat di angkanya saja, tapi harus dikali 5 terlebih dahulu. Itu cara untuk membaca jam di dalam jam dinding ya. Itu saja mungkin yang bisa Pak Hasbi sampaikan perihal materi kita pada pagi hari ini. Tugas anak-anakku yaitu mengerjakan uji kompetensi di LKS tema 3 subtema 3 halaman 56 sampai halaman 58. Nah, nanti kalau umpamanya ada yang belum diketahui, ada yang belum kalian pahami dari materi soal atau materi yang sudah Pak Hasbi sampaikan, silahkan ditanyakan. Itu saja mungkin yang bisa Pak Hasbi sampaikan. Marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.